Setidaknya ada 150 orang yang dikerahkan, yang diorganisir, ya. Untuk apa? Sebagai saluran publikasinya. Dalam perkara ini merupakan perkara yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi permufakatan jahat antar beberapa pihak. Ada MS di sini, ada JS, ada TB, ada MAM. Jadi jangan dilihat bahwa ini selaku ketua Bajar, lalu kenapa menjadi terkait dengan perkara perintangan, tetapi harus dilihat secara kumulatif, secara keseluruhan, secara integratif terhadap perbuatan mereka. Karena kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, bahwa MAM ya sebenarnya sejak awal sudah berkolaborasi, bermufakat dengan MS, dengan JS. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat ada beberapa tim yang dibentuk sejak awal. Ada Musafa 1 sampai Musafa 5, bahkan setidaknya ada 150 orang yang dikerahkan, yang diorganisir, ya. Untuk apa? Sebagai saluran publikasinya. Itu. Jadi jangan kita lihat hanya dihilir atau sepotong terhadap perkara ini, tapi harus kita lihat bahwa MS, JS bekerja sama dengan siapa. Nah, makanya kemarin terkait TB misalnya, itu personal, sangat personal, tidak terkait dengan karya jurnalistik, ya, tapi terkait dengan tindakan perilakunya sendiri. Termasuk MAM, dia direkrut bersama-sama dan kan sudah menyampaikan dia juga menerima sejumlah uang, ya, kalau tidak salah hampir 800 juta kan. Nah ini kan sesuatu yang sudah dikerjasamakan sejak awal dari MS dan JS terkait narasi-narasi, ya. Nah dia kemudian menghimpun, mengorganisasi orang supaya bisa mempublikasi terhadap narasi-narasi negatif terkait dengan penanganan perkara, ya, dan menerima sejumlah uang. Dan kemudian yang bersangkutan ini melakukan perusakan terhadap barang bukti elektronik yang disita, yang akan disita. Jadi dia sengaja. Kenapa? Karena di situ kita duga ada percakapan, informasi-informasi terkait penanganan perkara. Ya. Jadi sekali lagi saya harapkan bahwa perkara ini tidak bisa hanya dilihat sepotong-sepotong, ya, tetapi harus dilihat dari sisi kebersamaan, bersama-samanya pasal 55 dalam sesuai pasal 21 itu, bahwa bermufakat jahat untuk melakukan perintangan terhadap proses penanganan perkara. Pak, kalau soal turut serta ini kan di buzzer itu kan ada 150 orang Pak. Mereka kan masing-masing terima 1,5 lah kita asumsikan. Itu mereka jadi ada kemungkinan jadi tersangka atau nanti seperti apa sih Pak konstruksinya? Ya, itu yang saya sudah sampaikan bahwa penyidik juga akan fokus terhadap tersangka yang menjadi pengorganisir, ya kan. Bahwa MAM ini tadi kan kita sepakat yang mengorganisir, ya, sejumlah orang. Tentu dominasinya terhadap niatnya itu ada di dia, itu, ya kan. Nah, bahwa misalnya ada pihak-pihak dari 150 orang ini yang mau menyatakan, oh iya kami menerima, mungkin itu akan memperkuat kan dari perbuatannya. Nah, tapi penyidik juga akan melakukan kajian-kajian dalam terhadap sesuatu hal yang terkait dengan peristiwa hukum. Jadi tidak semudah karena 150 orang sudah semua tersangka, belum tentu, ya kan. Tetapi bahwa yang paling penting dalam perkara ini adalah benar ada aliran dana itu terhadap orang yang diorganisir untuk apa? Untuk berpublikasi. Itu. Sehingga itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang-orang lainnya yang melakukan upaya perintangan terhadap penanganan perkara. Pak, berarti sedikit soal yang 150 buzzer itu berarti selama mereka kita bilang mereka bilang ada niat jahat untuk menjatuhkan Kejagung itu baru bisa jadi tersangka ya Pak? Kalau cuman monetisasi belum tentu ya? Ya, kalau dia hanya diorganisir untuk memberitakan. Nah ini kalau memberitakan, ya kan, dia kan belum tentu mengetahui ini apakah ini merupakan konspirasi atau bukan, atau hanya bentuk berita yang bisa dipublikasi walaupun tanda petik negatif. Karena ada juga berita positif yang dipublikasi, tetapi berita positif bagi mereka, ya kan. Jadi kalau saya kasih ke Bajar misalnya, ini berita positif tentang MS, tentang JS, ya, atau tentang korporasi yang sedang ditangani perkaranya di pengadilan. Lalu apakah itu menjadi bagian dari perintangan? Kan belum tentu juga. Jadi semua itu akan dikaji. Tapi sekarang adalah fokus terhadap bagaimana peran MAM ini dan 3 lainnya dalam permufakatannya untuk menyerang atau merintangi dari berjalannya proses penanganan perkara.